selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya Gloria dan saya akan membawakan renungan pada hari ini. Perikop renungan kita hari ini diambil dari Filemon 1 ayat 8 sampai ke yang 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku, ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Bapak Ibu, dari bacaan tersebut kita bisa mendalami bahwa dalam ayat yang ke-18 diceritakan bahwa Onesimus adalah seorang hamba yang melarikan diri ke Roma dan telah merugikan tuannya yaitu Filemon. Lalu di ayat yang ke-10 dan ke-11 kita juga dapat mencermati bahwa saat berada di Roma, Onesimus bertemu dengan Paulus, dan di sana ia bertobat dan menjadi seorang umat Kristen. Lalu di ayat yang ke-12 dan 13, pada akhirnya Onesimus mau kembali kepada Filemon, tetapi Paulus meminta Filemon agar ia bisa menerima kembali Onesimus bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita pernah mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Filemon. Kita pernah disakiti ataupun kita pernah merasa kecewa oleh orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin orang yang kita kenal dekat. Rasa sakit hati, kecewa, lalu bercampur dengan rasa marah dan rasa jengkel menyelimuti hati kita. Dan memang rasanya sangat sulit untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni itu memang mudah dikatakan, tetapi merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu, lalu hal apa yang dapat kita pelajari melalui renungan kita hari ini? Kita bisa mempelajari bahwa mengampuni itu hanya bisa dilakukan jika ada kasih dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Hubungan serusak apapun bisa kita perbaiki oleh kasih. Perlu kita ingat juga bahwa mengampuni itu sesungguhnya berasal dari kita dan tidak bergantung pada orang lain. Mari Bapak Ibu kita belajar mengasihi saudara kita terlepas dari kekurangan dan kesalahan mereka. Itulah sejatinya bukti iman kita sebagai umat Kristen. Dan jangan lupa juga kita pun tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Tetapi Tuhan Yesus tetap mau mengampuni dan mengasihi kita. Bahkan Ia rela mati untuk kita dan menebus dosa kita di kayu salib. Nah, jika Tuhan saja mau berbuat demikian, lalu siapakah kita yang merasa punya hak lebih untuk tidak mengampuni? Untuk menutup renungan hari ini, saya akan membagikan satu quote
favorit saya, berbunyi demikian. I believe forgiveness is the best form of love in any relationship. It takes a strong person to say they are sorry and even a stronger person to forgive. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan, saya percaya pengampunan adalah bentuk kasih terbaik dalam hubungan apapun. Dibutuhkan orang yang kuat untuk mengatakan bahwa mereka menyesal dan orang yang lebih kuat untuk bisa memaafkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan meminta Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengampuni saudara-saudara kita dengan kuasa kasih. Tuhan Yesus memberkati.